Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Chris Tepo di sini. Hari ini kita akan bahas banyak hal yang akan kita bahas tentang mungkin kalian sudah nonton ya di channel-channel yang lain ini tentang iPhone 12 ya yang baru saja launching beberapa waktu yang lalu ya. Nah, hari ini kita akan berbincang sedikit ya. Nanti di bagian akhir juga saya akan membuat sebuah kesimpulan apakah teman-teman harus membeli iPhone 12 ini atau ya nggak perlu beli ya. Oke, tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai kelewatan. Kita langsung saja. Oke, kita ngobrol santai aja ya teman-teman, karena mungkin pasti teman-teman sudah nonton informasi-informasi tentang iPhone 12 di channel-channel yang lain ya, dan di channel-channel lain ini sudah membahas begitu rinci ya. Kalian juga kemarin mungkin sudah nonton bagaimana Apple melaunching iPhone 12 ya di channel YouTube pribadi Apple sendiri. Dan mungkin kalian juga sudah punya kesimpulan masing-masing ya, apakah akan upgrade atau buat kalian yang baru pertama kali menggunakan iPhone, apakah kalian akan beli, ya itu sebenarnya kembali lagi kepada kalian. Tapi di video ini mungkin saya akan sedikit saja membukakan pandangan ya yang berkaitan dengan iPhone 12 ini. Nah, yang pertama yang kita perlu komentari adalah iPhone 12 sudah dilengkapi dengan jaringan 5G. Sebenarnya jaringan 5G ini untuk di Indonesia memang belum ya, mudahan kita belum tahu itu kapan akan di launching atau bisa dioperasikan di negara kita, di Indonesia ya tentunya. Dan mungkin untuk 1 atau 2 tahun ke depan teman-teman tidak akan menggunakan fasilitas ini. Itu yang pertama yang teman-teman harus tahu. Yang kedua adalah di mana Apple lagi-lagi pinter ya dalam berdagang, dalam berjualan, di mana di dalam kotak Apple itu sudah tidak ada lagi kepala charger. Nah, di mana otomatis kalian harus membeli kepala charger tersendiri. Buat saya sih sebenarnya nggak ada masalah dengan hal itu ya, karena mungkin saya punya banyak ya kepala charger. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali beralih gitu ya masuk ke Apple ya, atau baru pertama kali menggunakan iPhone, pasti akan kebingungan dan ya mau nggak mau harus beli lagi. Dan kalau beli lagi ya berarti harus ada uang yang dikeluarkan lebih besar. Nah, itu yang teman-teman juga harus pikirkan kembali. Dan hal yang positifnya adalah sebenarnya Apple pinter ya dalam berjualan dalam hal ini iPhone 12. Dan saya lihat juga untuk desainnya iPhone 12 ini sangat menarik. Tapi buat kalian yang memang suka dengan desain kotak ya, seperti saya mengingat kembali seperti iPhone 5, iPhone 5S gitu ya, dimana bezelnya itu kotak gitu ya, seperti itu ya. Dan itu memang mirip seperti iPad Pro ya. Dan saya lihat juga di generasi-generasi baik iPhone maupun iPad ya yang baru dikeluarkan oleh Apple, sepertinya desain-desain seperti iPhone 5 dan iPhone 4 gitu ya, yang zaman dulu banget itu beberapa tahun yang lalu itu sekarang dibuat menjadi sedemikian rupa dan menjadi sebuah tren yang baru untuk Apple. Ya, nah ini buat teman-teman yang suka dengan model seperti itu mungkin tidak masalah. Tapi buat teman-teman yang lebih suka seperti model-model iPhone 6, 7, 8 ya, pasti kalian akan menganggap ini suatu masalah karena kalian mungkin tidak suka dengan desain yang baru ini. Ya, dan buat kalian yang memang suka, ya saya rasa ini bagus sekali ya. Dan saya termasuk orang yang suka dengan bezel kotak yang baru seperti iPhone 12 yang sedang di-launching oleh Apple ini ya. Menurut saya itu menarik, tapi buat kalian yang memang tidak suka, ya perlu kalian pertimbangkan. Dan hal yang terakhir adalah mengenai kapasitas yang dikeluarkan oleh Apple pada produk iPhone-nya, di mana kapasitas memori yang dikeluarkan yang paling rendah adalah variasi 128 GB. Dan ini adalah satu hal yang menarik mengingat kemarin di iPhone 11 itu tidak ada kapasitas 128 ya. Semua varian iPhone 11 dijual dimulai dari kapasitas 64 GB. Mengingat 64 GB itu sebenarnya tanggung kalau menurut saya. Ya mungkin 128 GB itu adalah hal yang standar
untuk sebuah iPhone, mengingat juga iPhone tidak bisa ditambah storage-nya. Dan ini satu hal yang bagus, menarik ya untuk dimiliki ya tentunya ya. Nah, kemudian yang saya mau soroti adalah iPhone 12 mini. Di mana iPhone 12 mini ini mungkin kalau saya melihat lebih detail itu mirip sekali dengan iPhone 5 ya, atau iPhone 5S gitu ya. Mirip banget dan enak rasanya digenggam di tangan gitu ya. Kalau saya lihatnya sih begitu ya teman-teman ya. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, tapi kalau kita lihat di desainnya ini di iPhone 12 mini ini menarik sekali gitu ya untuk teman-teman yang mungkin ya kalian yang tidak suka dengan iPhone yang besar gitu ya, seperti saya menggunakan iPhone 7 Plus itu cukup besar gitu ya. Jadi kalau mau digenggam dengan satu tangan itu kalau dipakai untuk ngetik itu susah gitu ya. Jadi kalau ada iPhone 12 mini ini pasti akan sangat menarik ya, karena bisa digenggam dengan satu tangan, dan kalau kita mau ngetik, kalau kita mau browsing gitu ya dengan satu tangan itu asik sekali dengan iPhone 12 mini ini. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman pertimbangkan. Ada beberapa variasi-variasi yang menarik ya menurut saya. Dan satu hal lagi yang paling menarik menurut saya ya teman-teman adalah iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max, di mana ada kualitas kamera yang sangat di-upgrade gitu ya dari iPhone sebelumnya, dan dia juga punya stabilizer untuk kamera iPhone 12 Pro dan Pro Max. Dan ini hal yang menarik, ini pertama kali saya lihat Apple memperlengkapi produk iPhone-nya dengan stabilizer untuk kamera ini. Ini cocok untuk kalian sebagai videographer atau fotografer, di mana mungkin kalian sedang mengambil gambar dan kalian butuh autofocus yang sempurna tanpa adanya gerakan-gerakan yang dapat mengganggu atau menjadi noise buat hasil rekaman kalian. Dan inilah beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian upgrade ke iPhone 12. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya tidak menjelaskan secara detail karena saya punya keyakinan bahwa teman-teman semuanya sudah melihat detailnya melalui channel Apple ataupun melalui channel-channel yang lain. Tapi di bagian yang terakhir saya mau simpulkan bahwa kalau teman-teman sebagai pengguna iPhone dan mau upgrade ya, menurut saya kalian perlu pertimbangkan. Kalau kalian adalah pengguna iPhone 6 atau iPhone 7 atau iPhone 8, kalian mau upgrade gitu ya ke iPhone 12, mengingat harganya juga lumayan mahal. Kita belum terima kasaran harga yang pasti gitu ya, tapi menurut saya dengan kehadirannya iPhone 12 ini akan menggoyangkan produk-produk yang lain. Artinya harga dari produk-produk yang lain ya sebelum iPhone 12 tentunya akan sedikit berkurang gitu ya, karena adanya permintaan untuk iPhone 12. Nah, mungkin teman-teman bisa mengupgrade iPhone kalian dari iPhone 6, 7, 8 ya, kalian bisa upgrade ke mungkin ke 11 Pro gitu ya, atau 10R ya, dan tidak harus melulu ke iPhone 12. Tapi buat teman-teman yang selama ini sudah menggunakan iPhone 11, 11 Pro gitu ya, menurut saya ada bagusnya untuk mencoba satu kesempatan yang baru. Tapi harus kalian pertimbangkan apakah kalian sudah maksimal menggunakan iPhone kalian sekarang. Kalau yang sekarang saja sudah bisa maksimal, artinya semua kebutuhan kalian sudah bisa di cover oleh iPhone yang kalian miliki sekarang, menurut saya ya tidak perlu ngoyo-ngoyo lah untuk membeli iPhone 12 ya, tidak perlu terburu-buru untuk beli iPhone 12 ya. Jadi itu saja kesimpulan dari saya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dalam mempertimbangkan apakah akan membeli atau tidak untuk iPhone 12. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya Chris Tepu, sampai jumpa.